Oke, Safina, ketemu lagi di pertemuan kedua ini. Eh, karena kemarin kamu udah sempet ya kita ketemu juga kemarin itu sangat sangat baik gitu penyampaian penyampaian kamu, mungkin karena kondisi kamu yang sedang kurang sehat, jadi mungkin ada apa ya apa ya keterbatasan buat berbicara banyak gitu ya, karena mungkin kamu juga sakit tenggorokan sama sedang pusing juga. Nah, untuk sesi konseling kedua ini aku harap kamu bisa lebih terbuka lagi, lebih banyak berbicara aja, karena nggak apa-apa, aku siap buat mendengarkan kalau kesah apapun yang ada di kehidupan kamu di sekolah ini gitu, apapun. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang memang kurang berkenan gitu di hati kamu atau di keseharian kamu bisa cerita ke aku gitu. Nah, dari permasalahan yang kemarin kan masih tentang sosialisasi pertemanan dengan teman sekelas maupun yang di luar kelas, angkatan gitu ya. Nah, di hari ini gimana nih hari kamu sejauh ini di hari ini? Saya sih kalau ngajari gitu ya, dia teh apa sih kayak merek gitu kayak kalian Hajari. ya gitu. Ya cuma dia nih cuma apa gitu nanya teh tapi ada nama aku ya gitu pakai nama aku. Nanya apa tuh? Nggak tahu. Kok kurang kedengeran gitu kan ada guru. Oh, nanya di grup. Jadi langsung Boleh kesini. ngomongnya mah langsung udah. Ngomongnya langsung. Iya sambil kayak nyanyian gitu kan. Nanya. Udah kok nanya apa? Tapi perasaan kamu hari ini nih mau ke sekolah nih, gimana perasaan kamu pas mau ke sekolah? Senangkah, apa sedihkah, atau takut, atau marah? Biasa aja. Biasa aja. Kalau rating bahagia deh, rating bahagia dari 1/10 di angka berapa di hari ini? Kalau luas sih. Di angka 2. Kenapa tuh? Kenapa kamu memilih angka itu? Apakah kamu kurang bahagia di hari ini? Menurut aku ya lagi nggak enak badannya jadi Kamu misalnya dari rumah, mama? mama kan lagi kerja Hmm. Oh, jadi pas kamu berangkat mama udah pergi? ya memang perginya malam ya. Oh, mama perginya malam. Jadi kerjanya di MBG Apa? di MBG MBG yang di sini itu dari mama Oh, dari mama. kalau papa? Itu kan jadi mama itu pisah dulu dan mama udah nikah lagi jadi aku Oh, punya ayah dua. Kalau oh, ayah kandung di sana di Penjajaran, kalau ayah cucu di sini sama mama sama adik gitu. aku baru tahu sekarang. Tapi baik kan papa? Kalau lagi marah sih ya baik gitu tapi kalau lagi mama ya gitu biasa. Kamu sama papa kamu suka ketemu? Sering Sering. kalau aku enggak sih enggak tiap hari kalau aku lagi mau ke sekolah hari Jumat gitu ya seminggu sekali atau beberapa kali gitu aku sekalian ke ayah pengen ke sana kata ayah dijemput katanya jadi dijemput enggak ya enggak Ini nggak apa-apa nih aku enggak tanya. apa Kalau kamu merasa nggak nyaman, bilang aja ya tentang pertanyaan itu. Ini nggak usah dijawab. Kalau berarti kamu pas berangkat sekolah tuh udah nggak ketemu sama mama sih, mama udah berangkat kerja. Pas misalnya sama papa juga, papa yang di rumah. ya masih tidur tuh Oh, jadi kerjanya kamu nggak siang makan, nggak suka makan sarapan? enggak masuk kalau sarapan kayak nggak enak gitu Ini perutnya ya oh, jadi nggak terbiasa buat sarapan. Oke, jadi di hari ini ratingnya 2. Oke. Kalau misalnya buat pas masuk sekolah nih, pas masuk kelas ada hal apa tuh, kayak misal dapat sambutan yang hangat gitu mungkin? nggak ada karena kan
aku paling duluan yang datang cuma laki-laki Oh, doang. kamu duluan? Iya, Masya jadi pas Allah. kelas cuma ada laki-laki, nah baru aku di berdua cuma berdua. Berdua. Yang lainnya suka pada siang. Iya, kamu tetap pertahanin. Bagus. Bagus. Terus kayak gitu ya? Iya. Semangat terus ya. Siap. Terus kalau misalnya Sevina, ini kita fokus ke hari ini aja ya. Paling nanti kalau misalnya ada hari-hari sebelumnya yang mau aku tanyain, nanti aku tanyain. Kalau misalnya tadi perasaan kamu ketika kamu tadi disamper bukan sama guru itu di sana, disamper Enggak, apa? itu apa temennya aja manja katanya itu apa kamu juga sih suruh ke bawah katanya ya aku ke bawah terus kata Rizky kenapa pakai jaket gak enak badan iya itu katanya ditunggu di perpus aku Gimana tuh perasaan kamu pas dengar itu? ya aku tahu ibu mau kesini gitu kan kemarin katanya masih lagi oh iya aku tahu aku lari terus aku pegang ke bawah aku tuh mau ngecek itu tugas-tugas Lagi banyak tuh ya? enggak sih itu memang tugasnya udah dikumpulin tapi di rolling ya Di rolling? iya enggak nama kita Oh, buat diperiksa? iya pas aku meriksa pas juga sekian manggil jadi sama orang lain Berarti kurang lebih di hari ini ya udah biasa aja gitu ya. Teman-temannya juga biasa aja. Cuma kayak tadi ada yang ngomongin itu satu kejadian itu di hari ini. Oke, semoga buat nanti sampai sore pulang sekolah nggak ada yang macam-macam lah ya, nggak ada teman-teman yang baik-baik aja. Nah kalau misalnya kemarin kan sempat diobrolin nih kayak misal mungkin kamu bisa sedikit memulai mungkin kalau misalnya buat menyapa duluan gitu biar mungkin bisa mencairkan suasana. Maksudnya kayak nggak apa-apa kita dijahatin tapi kita tetap bersikap baik ke orang karena kita nggak pernah tahu ya balasan apa yang bakal mereka dapat dari sikap mereka itu. Tapi kalau misalnya tentu kalau misalnya kita bersikap baik pasti kedepannya pasti ada balasan yang baik. Kita belum tahu aja, mungkin kita mikirnya di saat ini aja gitu. Teman-teman aku kok kayak gini ya, aku udah bersikap baik tapi kok mereka kayak gini ya, aku udah bersikap yang kayak memberikan sikap sopan santun ke mereka karena mereka kenapa kayak gini, jangan dibalas dengan jahat lagi ya. Jangan ada pemikiran kayak aku jahatin aja ya atau kamu malah menyakiti diri sendiri. Karena tadi yang kemarin pas diomongin kan kayak kalau misalnya kita menyakiti diri sendiri mereka malah tambah senang. Udah kita dirugiin karena sifat mereka, kita dirugiin juga karena pikiran-pikiran kita sama perasaan kita. Jadi misal aku nanya kamu pernah ada sedikit self harm gak? Pernah tahu self harm gak? Self harm itu kayak kamu menyakiti diri kamu sendiri karena stres mungkin akibat tadi pertemanan pertama itu kamu jadi kayak ngekatin. ya Pernah. Kenapa itu waktu kelas 7? karena lagi capek gitu sama keadaan terus temen teh aku teh nggak sadar teman-teman ada yang muncul itu kayak nyindir aku cuma aku mah cuma nulis terus aku kedengeran sama aku maksudnya terus dia teh dulu ke guru di kelas terus aku dipanggil katanya terus dia teh kenapa katanya ini kenapa kayak gini jangan kayak lagi ya Tapi itu berapa kali kira-kira? cuman sekali aja Itu karena hubungan pertemanan apa karena pertemanan juga sama di rumah juga di rumah? Kenapa? bisa kayak sama orang tua gitu atau sama siapa Faktor dari rumah sama faktor dari lingkungan sekolah gitu. Itu pas kamu melakukan itu apa yang kamu rasain? biasa aja Lebih lega atau ya ada sensasi lebih lega ketika melakukan self harm itu? Tapi setelah melakukan itu masih lega apa malah jadi kerasa sakit? Biasa
ini? Iya sih, kalau sakit tangan cuma sakit ini doang, kayak apa sih, kayak dikit aja sakit juga Kayak apa ya, rasanya kayak kebeset-beset Iya. gitu ya, sakit. Berarti kamu pernah melakukan tindakan self harm itu, tapi untuk sejauh ini sampai kamu saat ini itu nggak ada lagi kan kebutuhan? Jangan ya, karena kan itu menyakiti diri kamu sendiri. Kasihan, sebetulnya yang harus kita peduliin sebelum orang lain itu siapa? Diri kita sendiri, karena kita yang menjalani kehidupan ini. Orang lain mah cuma nanggepin tanpa tahu kehidupan kita yang sebenarnya itu kayak gimana. Orang lain cuma lihat dari satu sisi, kita bisa lihat dari semua sisi kehidupan kita yang kita jalani itu kayak gimana, kehidupan kita itu seperti apa. Yang berhak menentukan keputusan itu diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa berpendapat, hanya bisa melihat dari satu sisi saja, seperti itu. Kalau misalnya kamu mungkin karena masih di fase ini, di fase remaja ini, masih ini, maksudnya kayak mungkin kalau misalnya mendengarkan sesuatu omongan dari orang lain yang menyakiti hati gitu ya, masih sering pikirannya tuh terarah fokusnya ke situ gitu. Iya, masih fokusnya tuh ke arah aku masih diomongin temen yang jelek-jelek nih gitu, gimana kayak biar mereka ngomong apa lagi ya. Jadi kamu mengikuti ekspektasi orang lain ke diri kamu, padahal kamu punya nilai diri kamu sendiri, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu aja gitu, namanya juga fase remaja. Tapi kalau untuk apa ya, jangka waktu pemikiran seperti itu jangan terlalu diseringkan gitu. Mungkin ada benarnya kata mama, jangan terlalu dipikirin, tapi jangan terlalu didengerin, jangan terlalu dipikirin, tapi tetap sama kita pasti kedengeran, pasti kayak kepikiran gitu. Nah, aku mau nanya, adakah kegiatan-kegiatan yang bisa bikin kamu itu mengalihkan fokus kamu dari yang tadi, dari yang permasalahan tadi itu, kamu alihkan, misal hobi kamu apa nih, menulis, jadi kamu menulis gitu. Atau ada hal-hal lain kayak kegiatan-kegiatan yang bikin diem aja sih. kalau diem aja bukan makin kepikiran? Enggak sih, kalau kitanya jangan ditanya gitu, kalau kitanya kan langsung gitu. Kalau kegiatan kan kalau misalnya kayak diem aja nih, kadang kayak itu kan ngelamun. Tapi kalau diem aja aku nggak main HP atau Jadi mengalihkannya ke HP, ya, nonton ya atau nggak tidur gitu. apa tuh yang favoritnya nih tontonnya? Aku suka nonton TikTok aja sih. TikTok aja. Biasanya kayak di TikTok kamu punya sosmed banyak ininya, maksudnya kayak pertemanan virtual. Enggak. Jadi ya udah pertemanan ada, tapi cuma di chat doang gitu ya. Kalau belum enggak sih. kayak ada teman dekat dari virtual gitu. Ada. Jadi kan kamu enggak yang sendiri banget gitu, pasti ada orang-orang yang mau berteman sama kamu, tadi dari teman virtual maupun teman di real life seperti ini, di sekolah, di rumah gitu, ada pasti. Nah, kalau semisal tadi entah itu dari lingkungan pertemanan di rumah, pertemanan di sekolah, lingkungan keluarga gitu, yang paling sering menjadi faktor kamu kurang faktor kamu jarang masuk itu apa gitu, dari 3 faktor itu, lingkungan keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, paling seringnya Mbak? Sekolah sih, Sekolah ya, yang paling sering itu sosialisasi dengan teman
sebaya. Tapi sejauh ini kira-kira dari diri kamu ada nggak sih perkembangan kayak aku jadi kayak ya udahlah bodo amat, atau aku jadi kayak makin kepikiran gitu. enggak sih, kayak oh ya udah biarin aja, kata kan juga kayak ada yang tahu gitu Jadi kayak udah ini ya, udah kayak ya udahlah mereka mau bersih. iya. Nah dan juga akhir-akhir gitu lagi aku suka selalu capek banget gitu jadi aja selama ini pas aku udah capek banget gitu aku suka langsung nyari bulan langsung kayak itu gini-gini semua Kalau misalnya kayak masih nggak sih kamu ngerasa kayak ada pemikiran-pemikiran yang aku nggak kuat sama kehidupan ini, cuma aku lebih memilih untuk misal kayak mengakhiri hidup aku atau gimana. Kamu pernah ada pikiran-pikiran kayak gitu? enggak sih. Enggak, kamu tetap positif gitu ya akan kehidupan ini. Bagus. Kalau misalnya waktu pas kamu ngerasa kamu itu dijauhin nih sama teman-teman sekelompok, sama teman-teman sebaya kamu, atau nggak kamu kayak ngerasa diomongin yang bikin kamu itu menjadi sakit hati gitu, perkataan mereka, sikap mereka, atau dari perasaan yang kamu pikirin, itu faktor, maksudnya kayak yang bikin kamu paling sakit itu perkataan mereka kah, atau sikap mereka kah, atau perasaan dari pemikiran kamu aja? Perkataan. Kalau misalnya boleh dikasih contoh satu atau dua perkataan yang sering banget Ya kamu kayak diledekin gitu kan, kayak dijatuhin Oh. jadi si cowoknya tuh yang kayak jadi si yang itu yang ledeknya teh jodohin aku sama orang itu, nah orang itu jodohin sama orang itu tapi jadi kamu nggak suka ya disikapin seperti itu. Tapi kamu pernah ada pikiran gak sih kayak orang-orang yang jodohin itu, oh dia sukanya sama aku? Pernah nggak ada pikiran? iya karena kan ya aku ngomong untuk kayak gue pernah ada gitu kata Belanda katanya sih berarti itu cowoknya suka, terus kayak langsung ngeliat cowoknya teh ini rujit nih ibu cewek harus suka ke dia kan dan kalau pakai IPA cuma siapa aja cuma kita mau satu kelas terus kan ngomongnya cuma ada aku Zara ada sama Adit gitu terus yang awal saya siapa yang oh aku terus kadang sama aku ada oh dia mau ketemu enggak cuma enggak ngomong apa aku cuma diam aja gue gitu ya udah kata aku deh kamu kasih masih satu kelas karena kan satu kelas saling support aku saling mana kata mereka aku saling mereka Tapi bisa kan maksudnya kayak mengubah dari kan sikap teman-teman kamu kayak gitu, kamu pemikiran kamu yang terbentuk adalah teman kamu meledek kamu gitu ya. Coba dari pemikiran negatif itu yang seperti kemarin diubah ke pemikiran positif, oh dia suka nih sama aku, kayak kan jadi lebih kayak maksudnya kayak lebih enak kan di pikirannya, di hatinya, jadi lebih kayak oh ternyata ada yang suka sama aku gitu, senang bahagia gitu. tapi kan kalau misalnya dibilang kayak oh mbak mana buku sudah kasih kata aku sih yang enggak kata terus kenapa aku punya apa-apa misalnya aku lagi main gitu terus aku campur gitu Suka ikut campur cowoknya. terus campur urusan kita yang Iya. karena dia gimana ya malas gitu dia kita nyata gini kayak nggak pakai apa sih nah
ikut campur misalnya kayak apa kayak ngeledek gitu lah. Menarik. Kamu kan kalau misalnya dari cerita-cerita kamu itu kamu lebih terlihat kayak menahan semuanya ini tuh sendiri dan mulai bercerita tuh ke bulan gitu. Nah kalau misalnya menurut kamu kenapa kamu malah memilih buat menahan semua itu sendiri, memilih untuk memendam perasaan itu sendiri, kenapa? Emangnya ini kalau aku punya masalah kayak suka dipendam gitu, kayak kalau misalnya punya masalah di rumah kayak aku suka diem dulu, nanti kalau capek gitu saya banget kalau cerita ke orang tua gitu ya kayak suka kita yang dimarahin gitu. Kayak bukan kita kan nggak salah tapi orang itu nggak salah tapi kita yang dimarahin gitu. Terus kalau di sekolah gitu ya kalau ada bulan ya diam dulu gitu, tenang dulu kalau ada bulan diemin semuanya. Jadi ketika kamu mau bercerita ke orang tua di rumah terbentuk rasa takut ya karena dia dimarahin, karena kamu bercerita itu kamu ingin mendapatkan validasi dari orang tua kamu kalau misalnya aku sedih loh, aku sedih apa, tapi malah mendapat Dimarahin gitu. perlakuan marah gitu. Kayak, oh ya udah lah ya udah gitu ya udah gak usah jadi ya baru dengar ngomongnya gitu langsung marah gitu. Jadi nggak jadi itu beda. Jadi kamu lebih memilih buat yang bisa cerita, tapi gak apa-apa, maksudnya kayak mungkin kamu merasa nggak aman buat bercerita ke orang tua kamu, tapi kamu merasa aman ketika kamu bercerita ke orang tua. Gak apa-apa, kalau misalnya ada apa-apa keluarin aja, jangan ditahan-tahan. Ya kalau sama bulan sih suka dikeluarin terus sebenarnya tapi kalau keluar lain sih aku jarang. Gak apa-apa, kalau orang yang kamu percaya kan bulan nih, jadi keluarin aja, bulan juga pasti mengerti gitu kamu sedang merasa seperti itu karena ini gitu, pasti kayak pahamnya namanya juga berbeda yang harus bisa mengayomi murid-muridnya. Nah kalau misalnya pengalaman kamu di sekolah nih kan mempengaruhi cara kamu ngelihat diri kamu sendiri nggak ya sekarang, kayak misal pengalaman-pengalaman itu tuh jadi mempengaruhi kamu ngelihat diri kamu sendiri itu sebagai pribadi yang kayak gimana sih gitu. Gimana gitu kayak kalau diri aku gitu ya di mata aku kayak bayi gitu gimana gitu ya gimana gitu, tapi kalau di mata orang lain sih ya beda gitu. Jadi dari persepsi diri kamu ke diri kamu itu, diri kamu sendiri itu kamu merasa aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap baik. Ya kayak agak baik. Berarti dari lingkungan sekolah ini dia membentuk cara kamu memandang diri kamu sendiri itu pribadi yang kayak gimana dari lingkungan ini. Gimana ya kayak misalnya kayak ini kamu juga kan biasa ada kelas 8C emang suaranya kayak gini gitu ya langsung ngeliat ke belakang ada aku langsung ngomongin ke temen sebelahnya, jadi aku udah kayak perasaan aku aneh oh emang aku udah ngomongin aku. Itu kan di dalam lingkungan kelas juga ya, di dalam lingkungan kelas ketika kamu bilang kayak takut untuk bersosialisasi gitu, misal ini masalah ini lingkungan kan, misal kayak ada event-event yang kayak gitu, itu kan pasti satu sekolah kayak berkumpul mungkin di event itu. Nah perasaan dari takut bersosialisasi itu apakah sampai emang muncul ke lingkungan yang bukan dari kelas, kayak misal di event itu malah jadi kamu terisolasi sendirian, kayak aku nggak mau
kamu seperti itu tuh karena memang dari pembentukan lingkungan kelasnya seperti itu jadi mempengaruhi kamu untuk bersosialisasi dengan orang baru, atau ada hal lainnya gitu? nggak ada sih yang lain, cuma itu doang. Kayak kalau yang nggak kenal gitu ya, kalau ada yang nanya gitu sama aku sudah dijawab, atau kalau ada yang nanya ke kelas sama aku pada ada kenalan, ada gimana gitu. Tapi kalau yang mana juga sih, kalau yang kayak gitu aku kemau sih. Ya soalnya kayak misalnya tuh takutnya tuh kayak apa sih asik gitu pas kayak gitu. Oh ya udah, kayak aku kalau lihat dulu dari orangnya jurus ya, kalau enggak ya udah aku deketin gitu kalau gitu kayak itu kayak dikata-kata pas asik gitu. Berarti kamu masih bisa ya, maksudnya kayak yang buat bersosialisasi ke orang baru, tapi memang ada ketakutan hal yang terjadi ketika kamu di kelas itu sama gitu, terjadi juga di lingkungan baru kamu memiliki rasa takut itu. Kira-kira dari rasa takut akan terjadi hal itu nih, akan terjadi hal seperti itu, antisipasi dari diri kamu itu kayak gimana, seperti apa gitu? Ya udah dia diamin aja gitu, kayak nggak usah ditanggapin. Jadi kayak kamu lebih ke arah diem aja gitu. Iya, kayak ngambil simpelnya aja, ya udah diem aja. Tapi kamu kan belum, waktu pas dari awal kita pertemuan kan kamu nggak tahu ya penyebab mereka itu bersikap seperti itu, kamu itu seperti kayak karena apa gitu. Sampai sekarang kamu masih belum mengetahui penyebab itu. Kamu pernah tidak sempat tanya gitu ke teman kamu kayak Pernah nanya ke grup gitu ya, grup yang nggak ada yang waktu itu? ya, cuman Nggak dijawab. sebagian yang jawab cuma 3 orang, cuma daerah Tara sama kuliah, yang lain dari Cika itu teh. Tapi mereka jawabnya kayak gimana? Nggak sukanya karena Kan kayak aku nanya, kalian gak suka apa, kata aku udah suka jawab semuanya, gak usah yang diwakilin kata aku teh. Terus kayak namanya tuh kayak ngomong yang lain-lain gitu ya. Terus kata aku teh gini, kalian mau masih ada aku nggak, kalau ada aku bisa pindah sekolah atau aku pindah kelas, kata aku teh gitu, atau aku misalnya berarti di sekolah gitu. Menjawab cuma yang 3 orang itu aja, kalau yang lainnya nggak ada. Terus ada Cika gitu mah ya teh melalui itu cara aku yang sebelumnya oh ya udah, oh ya udah, maaf ya, maaf kalau ganggu, udah dihapus lagi. Terus kayak nanya, udah dihapus lagi nggak apa-apa kan, daripada sakit hati kacangin ya udah aku hapus lagi kata aku. Terus aku kalian apalin yang penting aja, karena aku nggak suka ngejawab grup gitu, kalian nanya sampai sekarang. ya, kalian nanya gitu, orang lain gitu nanya, misalnya semuanya jawab, kalau aku suka nungguin orang lain, kalau misalnya awal aku yang jawab takutnya nggak dijawab gitu, ya udah nungguin yang lain. Sampai sekarang jadi kamu ada rasa takut buat berbicara di WhatsApp, Iya, padahal tidak bertatap langsung ya, ada rasa takut sampai terbawa. aku sukanya suka langsung chat pribadi aja gitu, karena lebih baik, lebih simpel gitu, lebih cepat ya benar gitu kan. Misalnya kalau ke grup kan ternyata apa sih asik gitu. Tapi ke pribadi, Nah, gitu. ke chat pribadi itu teman-teman kamu langsung jawab? Ada yang jawab langsung, ada yang misalnya maaf ya telat ya, ya nggak apa-apa. Tapi tetap dijawab kan? Iya, ada jawab. Itu teman-teman yang menurut kamu pernah ngeinin kamu atau pernah? Enggak pernah sih, kayak Rama cuma kayak kalau ada apa-apa kayak kenapa gitu nanya gitu, kalau Berarti perhatian ya, tipe Iya. tipe yang memperhatikan. suka nanya ada tugas gak, ada PR gak, katanya teh dari dia ngomongin ini dapat ini gitu. Jadi memang ada ya, kamu merasa kayak ada Naira nih, Iya, dia masih bisa peduli sama aku nih, baik gitu. dia masih bisa berteman di saat orang-orang menjauhi aku. Berarti kamu dari diri kamu gitu, ketika mendapatkan teman seperti itu, kira-kira kamu harus bagaimana? Ya
oh ya udah kalau punya teman baik gitu ya kita juga ikut baik, kalau ada teman nggak kurang baik gitu ya aku juga ikut. Ikut Jadi gimana ketika sih itunya doang. hmm, jadi kamu harus bisa merasa aku nggak sendiri, banyak orang yang sayang sama aku tapi mungkin aku nggak sadar. Iya kasihan. Mungkin kalau misalnya mungkin kamu emang sakit hati gitu ya, di lingkungan keluarga kamu ingin bercerita tapi malah dimarahin, tapi mungkin ada sisi dimana mama merasa dia sangat sayang sama kamu tapi penyampaian dia ke kamu itu marah gitu mungkin, tapi sayang sama kamu. Mana ada yang maksudnya kayak pasti orang tua tuh sayang sama anaknya. Mungkin ada POV yang mengartikan itu tuh sebagai hal yang negatif gitu, berbeda gitu. Nah ketika kamu sudah merasa nggak maksudnya kayak di saat ini gitu, kamu sudah merasa kamu mampu kan, kamu sanggup kan untuk terus bisa konsisten dalam belajar, dalam beradaptasi. Ketika kamu dihadapkan dengan posisi-posisi seperti tadi, posisi-posisi di mana hal yang terjadi di pertemanan kamu itu kompleks. Nah, apakah kamu ingin kembali ke perlakuan sebelum kita bertemu? Misal kayak pada perlakuan ini aku nggak berani. Terus kayak kalau lagi mau gitu ya, oh tahu kalau ini pasti berbeda. Terus kayak kalau nggak lagi sakit gitu, kan kamu kayak sakit itu kayak pura-pura saja kayak pusing gitu. Ya udah kita mau kamu juga cemburu gitu. Kalau tahu pacarnya teh gimana gitu suka ya teman-teman aku suka. Iya sih. Jadi kamu kalau misalnya mendapati hal-hal seperti itu, hal-hal yang terulang kembali seperti kamu belum bertemu dengan aku, kamu masih bisa mengontrol itu semua kan, masih bisa dengan kayak ya udah, kamu sudah bersikap ya udah, mereka memang tabiatnya seperti itu, kita fokus sama diri sendiri aja. Tapi kamu yakin kan kamu bisa kalau misalnya dihadapi dengan permasalahan seperti itu juga gak apa-apa. Maksudnya kayak seperti yang kemarin aku sempat jelasin juga, kita nggak bisa mengubah itu semua. Tapi kalau misalnya kamu merasa sakit hati, kamu keluarin aja. Kamu udah bisa buat mengekspresikan itu semua, itu kamu keren banget, karena belum tentu orang-orang yang istilahnya kayak ngebully kamu itu bisa kayak belum tentu. Ada hal-hal positif yang sudah kamu capai, sudah kamu lewati, itu kamu sangat luar biasa. Proses itu, fase itu belum tentu orang lain gitu di posisi kamu, belum tentu orang yang membuli kamu ketika diposisikan gitu. Kamu udah sejauh ini udah sangat kuat, udah bisa bercerita ke orang lain, itu kan luar biasa. Pertahankan, jangan fokus ke orang lain aja, fokus ke diri kita sendiri. Apa keputusan dan lain-lain itu di tangan kita yang berhak menentukan pilihan kita yang berhak menentukan sikap kita seperti apa gitu. Sofia, apa ada hal lain nggak yang mau kamu sampaikan? Adakah unek-unek selain pertemanan ini? Gimana sih? Gak ada. Tapi sejauh ini ada gak pikiran-pikiran yang muncul yang bikin kamu overthinking tiap malam, bikin kamu nangis? Ada? Gimana sih? Jadi kamu udah mulai merasa
biasa aja? ya udah. Tapi dari biasa aja itu masih masih suka ada sakit hati, Masih. tanpa pikiran. Iya. Masih sering gak durasi, maksudnya kayak sering gak sih kayak frekuensi merasa sakit hati gitu sejauh ini? Udah lumayan berkurang, udah lumayan berkurang. Berarti kan kamu udah mulai bisa mereduksi pikiran-pikiran yang kamu pikirkan yang menjadi rasa sakit hati kamu, yang menjadi bahan overthinking kamu gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kamu dapat menemukan seorang teman, seorang yang bisa memahami kamu tanpa dia tuh menghakimi diri kamu, hal apa sih yang paling pertama, yang paling mau kamu ceritain gitu, yang benar-benar kamu belum pernah ungkapin ke orang itu? Orang itu nih dia mau mendengarkan kamu tanpa menghakimi kamu, dia mau kamu itu bersikap apa adanya gitu di depan dia. Kira-kira hal apa yang kamu mau ceritain ke dia pertama kali yang belum pernah kamu ceritakan ke orang lain? Nggak ada. Kalau cerita ke orang lain aku nggak ketemu langsung nggak bisa. Masih ada trust, berarti masih ada trust isu ke teman sekolah, walaupun dari mereka mungkin Gitu. Takut itu satu orang di sebelah. jadi kamu ada perasaan takut kalau misalnya kamu cerita malah disebarin ke orang, berarti kamu masih ada trust isu ke orang lain, masih belum bisa percaya gitu kalau misalnya orang lain itu ternyata sudah mulai baik ke kamu takutnya kayak dia baik di depan aku doang, takutnya malah diomongin di belakang gitu. Masih ada pemikiran seperti itu ya? Kayak di depan baik, di belakang jahat gitu. Wajar masih perasaan seperti itu suka muncul gitu ya. Nah, untuk di sesi mau akhir ini nih, ada nggak sih yang mau kamu ungkapin sedikit lebih mendalam gitu tentang diri kamu? Ada nggak? Mungkin kalau misalnya kamu lagi merasa seperti itu, sedikit hobi kamu apa deh? Aku mau tanya hobi kamu apa? Aku hobinya berenang sih. Berenang. Ya karena soalnya kan kalau di ayah gitu ya, di rumah ayah di sana kalau pulang sama om teh, anak mereka kan memang dekat sama aku dari kecil. Dari yang punya anak dua, nah yang ke satu di kelas 1 SD. Kelas 1 lagi masih kecil, anak tahunan gitu. Nah yang kedua teh lebih baik sama aku karena ibunya teh punya lampu mau ke rumah sakit, terus di rumah sakit jadi anak yang paling kecil sama aku gitu. Terus kan kerja, anaknya yang cewek dibawa kerja, ada masalah dia gitu. Nah aku yang anaknya yang kecil, jadi kalau bangun gimana jalan gitu suka kayak aku diajakin ayo ikut katanya, ya kata aku tes benar siap-siap dulu diajak gitu. Kalau misalnya ada yang lain mau harus bayar sendiri, kalau ke aku mah enggak sih, karena emang aku suka ngurus anak-anaknya gitu dari kecil sampai sekarang gitu. Jadi aku kayak ngegantiin gitu, suka beli jajan gitu. Anaknya kan yang kecil yang satu suka jajan, kayak suka beliin aku cuma itu buat kamu coba kasih ke aku suka banyak kasih makanan gitu. Kalau lagi apa-apa gitu aku main sih aku sini ya kata aku teh nanti kesana kalau aku kesana dulu nanti katanya libur panjang juga mau diajak main bukan kemana Seru ya? ya. Kalau di sini kalau di rumah gitu ya sama di rumah jarang karena bibi sibuk kerja dekor, jadi jarang ajak main gitu. Terus kalau ajak main pas aku lagi nggak di sini, pas aku lagi ayah baru ngajak main. ya.
berarti kamu pas aku ada gak ada ibu baru ngajak main gitu. Nah kayak oh gimana gitu, kayak kamu kapan pulang, kata aku teh aku masih lagi di jalan ya gitu kan. Tadinya ibu mau ngajak main cina nggak ada kayak bibinya suka mendadak kalau aku lagi diem di ayah gitu. Kalau aku lagi diem di sini dia suka ngajak main gitu. Ya udah nggak apa-apa lah kata aku teh, aku bilang lagi mainin ini juga gitu. Oke, ada ya hobi yang bisa disalurkan ketika kamu mungkin ada banyak pikiran. Jadi pas kamu melakukan itu, kamu merasa lebih enjoy ya Iya. ngelakuin. Ini bagus, bagus. Kamu punya hobi yang sangat bagus. Itu positif banget loh hobi renang itu. Berarti kamu bisa renang dong. Renang. Ya kalau berenang kalau kayak bebas sih belum, kayak gaya kodok kayak gitu kan bisa belum bisa, cuman kayak bebas gitu. Bebas aja gitu. Ya, tapi keren. Keren Kalau banget. sekolah juga kalau anak aku kalau lagi mau ikut, kalau lagi misalnya berenang kurang ya takut capek gimana gimana di kolam renang gitu, aku nggak suka kayak izin bapak aku lagi sakit ya nggak apa-apa, kalau aku kira mau diganti tugasnya tugas sama gitu. Ada nggak yang mau kamu sampaikan ke diri kamu di masa depan, di kelas 9 atau di kelas lulus pas udah lulus, Nggak sampai jalan gitu punya gitu kan. ke diri kamu yang masa depan? Coba ngomong, hai Safina di masa depan. Jadi sebenarnya masa depan harus kuat gitu, kayak nanggepin teman-temannya harus kuat gitu, kayak gimana Pasti kok bisa. Terima kasih banyak ya Safina buat sesi kedua ini. Kamu sangat betul-betul luar biasa, keren banget. Aduh, kamu menjadi diri kamu yang saat ini aja, kamu kayak sudah sangat luar biasa, sudah sangat bisa untuk mengendalikan semua emosi yang kamu punya. Kamu sudah bisa bersikap dewasa, sangat luar biasa gitu dia, masa remaja kamu yang sudah bisa bersikap dewasa. Tapi jika kamu butuh sesuatu, jika kamu ingin menangis, lari ya. kalau lagi gimana gitu pikiran aku tuh lagi ancur-ancurnya gitu, yang kayak suka chat dulu gue dari sekolah ada katanya oh aku mau pergi deh gitu, kalian nanti sambil ke BK, ya aku sambil ke BK gitu, terus kayak ngomong aku ini orang tuh saya suka ditanya kayak nangis gitu, nah pas ke atas ke kelas gitu kayak mungkin nggak tetap beda mobil kenapa gitu, dari atas baik-baik aja gitu kayak nggak apa-apa, pas dari bawah ke atas matanya beda gitu kan, dan nangis gitu, wah ya udahlah aja biar aku pusing gitu, pusing keadaan kayak gitu kan, harusnya kalau kayak gitu ya udah ada yang nanya gitu, sekarang teman-teman juga kayak kenapa gitu sakit apa gitu, cuma kayak gak ada yang nanya Sama sekali gitu. ya gitu. Kamu udah mulai bisa meredaksi pemikiran itu, kamu luar biasa, hebat. Proses yang kamu lalui itu sangat luar biasa. Tapi kalau lagi di rumah gitu hancur banget gitu ya, kalau setiap malam suka kayak nangis, suka nangis gitu ya, Apa keluar kayak nangis setiap pengen ke sekolah atau ke kan malam gitu ya, masa ngecek bulan malam-malam gitu, kayak suka telepon teman kalau masih aktif, suka telepon katanya kenapa aku capek, kenapa tuh kamu pindah cina kalau kan harusnya dengan teh teman aku ya dari SPP pindah satu sekolah, cuman karena aku dari kecilnya dikompetin sama ayah sama mama, makanya bisa teh dikompetin aku, jadi katanya mama aku SD di sini sampai SMA, ayah pengennya aku di sana gitu, jadi aku marah kata aku teh SD di ayah dulu sampai nanti di mama, aku kira di sini teh gitu ya SMP teh enak gitu, kayak damai, nggak ada apa sakit hati gitu, ada yang mah tenang gitu, kayak ya ada jadi buat sakit hati atau
apa lingkungan beda gitu. Kalau di mama beda gitu suasananya teh, jadi nggak enak gitu. Pengen tuh pindah teh, ya pengen pindah teh, dulu kan kemauan kamu jadi resiko kamu cina itu dulu gue di situ cina buat dulu aja cina sampai SMA mah kayaknya mah tapi nggak tahu soalnya kan anak kita mau pesantren jadinya teh mau satu pesantren sama aku cuma beda kobong loh tapi anak kita nggak jadi katanya teh masih bingung teman-temannya kan SMP biasa kayak gini nggak pesantren gitu ini dia pesantren sendiri jadi kayak nggak bisa ketemu teman-teman lagi katanya kayak gitu jadi gue nggak jadi cina pesantrennya cina kamu gimana sih nya cina gimana kata ayah mah kalau ada uang pesantren kalau nggak ada uang ya udah nggak jadi gitu pesantrennya sekolah aja jadi dia tahu kata aku gimana ayah aja kata aku dan takutnya aku pengennya sekolah biasa ayah pesantren gitu karena aku suka banyak laporan gitu ke ayah kayak ayah aku capek di sini aku tuh di mana gitu jadi ayah teh capek dengan kayak ayah teh pusing cina mendengar kamu teh gini-gini terus cina kayak apa nangis tiap malam cina gara-gara sama-sama dimarahin atau gimana cina kata ayah teh cina nah tuh kamu cina pasti tuh kamu nangis cina dia kamu gini kan kalau gimana atuh kata udah kan nggak bisa kalau pindah lagi susah kata kakak mesti pindahin lagi kata aku teh makanya aku dewasa juga gara-gara kakak perpindahan dari ayah ke mamanya aku masuk hubungan dia dipersulit di negeri teh kamu teh nggak apa tuh kamu masuk swasta dulu cina yang dekat paling kak cina nggak apa-apa ya itu daripada masuk sekolah kata aku teh masa fokus anjlok dulu sekolah udah biarin nggak apa-apa kata aku teh negeri juga yang penting sekolah ada sama aja kata aku teh kerjaannya mah kata aku teh ya itu masuk ya cuman orang lain mau masuknya TMPTN dari awal kayak aku mah kan emang dipersulit dari negerinya mama aku teh hari Rabu juga atau hari Selasa ya teh ke distrik katanya teh enaknya nggak bisa masuk gitu ya aku teh katanya teh kenapa cuma gara-gara